Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk kantor, semua bisa mampir. Tepuk tangan dulu dong buat semuanya. Wow. Hari demi hari terus berlanjut. Tamu kantor semakin mendunia dan kita sekarang kedatangan teman-teman yang datang berkunjung ke tamu kantor. Ya, ini adalah tamu spesial saya. Ini adalah teman-teman saya yang akan ngobrol bareng dengan kita tentang apa yang akan terjadi di esok hari, minggu hari, nggak ada ya minggu hari ya, minggu ini, bulan depan, tahun depan. Dan ini ada kedatangan teman saya, ada Kang Dani. Assalamualaikum Kang Dani. Dan juga ada Kang Lutfi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan Kang Dani dan Kang Lutfi kalau disingkat menjadi Upi. Kita akan ngobrol nih sama Kang Lutfi dan Kang Dani nih. Sehat Kang Lutfi? Apa kegiatan hari ini Kang Lutfi? Pertama koreksi dulu, nama saya bukan Lutfi. Oke. Nama saya Mawar. Saya jual bakso pakai borak sedikit. Oh, itu nama samaran. Ya, jadi ya jualan bakso. Jualan bakso, kegiatan ini jualan bakso ya. Dan Kang Dani sama jualan cilung. Ya, sama. Oh, sama ya. Kalau dia jualan bakso, saya jualan ini packingnya. Oh, packing. Iya. Ini adalah teman-teman kita sangat luar biasa. Nanti boleh di searching aja. Mereka ini adalah salah satu sosok pengusaha yang satu di bidang teknologi, ya saya juga ada orang branding dan juga salah satu peramal yang bukan salah ya. Peramal ya. Pengisi acara dunia lain. Ada dia lain. Ini Yang dia kedua. adalah host dunia lain. Yang kedua. Yang ketiga. Lutfi Pak Milenium. Oke Kang, kita mau ngebahas tentang sedikit tentang masalah agak serius ya. Jadi kelihatan agak serius nih. Ngebahas Salatri. Mau pingsan. Mau menuju pertanyaan serius Iya, Salatri ya. Salatri. Jadi kita akan ngebahas tentang hal-hal yang Asuransinya enggak? Jadi ngebahas tentang hal-hal yang memang sedang dibicarakan oleh semua orang sedunia tentang masalah. Ini mah obrolan kita ya. Ini obrolan sekali lagi. Ini adalah opini dari kita. Jadi bukan dari hal-hal pemikiran lain-lain ya. Bukan ahli, dan ini hanya opini ngobrol kita. Nah, kita akan membahas tentang masalah yang akan terjadi di tahun 2023. Ada yang bilang gelap. Ada yang kayaknya belum pasang lampu. Jadi gelap. Ada juga yang bilang katanya ya biasa saja. Sebenarnya yang terjadi ini menurut Kang Lutfi, menurut Kang Dani, emang 2023 ini ada apa sih? Gitu. Kan menuju juga belum, tapi kok hebohnya udah dari sekarang. Dari akhir tahun ini kok sudah heboh. Gimana menurut Kang Lutfi? 2023 ada apa sih untuk masa yang terjadi katanya resesi dan sebagainya, gimana? Pak Jokowi sih. Oke. Ini rada di awal kan sudah diceritain ya. Yang bikin ya orang nomor satu yang ngomong ya kita mau gimana? Ya didengerin lah. Akhirnya 2023 gelap gulita. Loh, sekelas presiden aja gelap gulita. Itu cukup ngasih efek psikologis yang lumayan. Saya coba ke 10 orang, 23 gelap gulita. Pak Jokowi yang ngomong gimana? Waduh, Pak Jokowi aja ngomong gelap gulita, gimana saya? Pemilihan katanya agak menakutkan ya. Yeah. Kalau mau cari kata yang lain mungkin agak sedikit bisa meredam lah ya. Tapi ini benar-benar gelap. Saya juga bacanya juga, wah gelap Kalau gulita. orang kita bilangnya poek. Poek. Ya. Tapi kalau ditelisik ya memang ada apa ya dari COVID. Ini rentetannya dari COVID sih. Kalau saya secara pribadi, saya pernah dengar Amerika itu cetak uang waktu itu. Oke. Cetak uang banyak sekali untuk mensubsidi rakyatnya. Gitu. Oke. Nah, karena uang beredar yang banyak ini kemudian akan ditarik sama The Fed nanti. Karena uang beredar terlalu banyak yang akhirnya nanti ada ketidakstabilan ekonomi, makanya akan ditarik gitu. Nah, menariknya dengan apa? Dengan suku bunga Fed fund rate-nya. Katanya kabarnya bakal naik 10 kali lipat. Kalau suku bunga naik 10 kali lipat, uang-uang yang tadinya diinvestasikan ke setiap negara-negara yang apalagi emerging country ya kayak Indonesia dan lain-lain, ini ada investor kan? Itu ya keluar karena di suku bunga di Amerika lebih tinggi. Taruh di sana, beli obligasi sana.
Nah kita kekurangan investasi, sedangkan perekonomian sebuah negara tuh kurang lebih ada 4 kan. Kalau yang saya tahu ya, ada investasi, ada belanja negara, belanja rumah tangga, investasi sama ekspor impor. Ini kurang lebih menyumbang ke perekonomiannya anggaplah 25%, 25%, 20%. Sekarang kalau saya tanya, Kang tahu nggak belanja rumah tangga berapa tahun kemarin? Nggak tahu. 2.500 triliun. 2.500 Triliun. Itu belanja rumah tangga. Di sektor makanan dan minuman, Kang tahu berapa? 1.000 triliun. Transportasi sama telekomunikasi tahu berapa? 500 triliun. Itu uang yang bergulir. Itu di sektor rumah tangga 2.500. Sekarang belanja negara berapa? Kurang lebih sama. RAPBN ya kan 2.500-an. Investasi itu kurang lebih 1.000 triliun. Investasi itu ada 2, dari domestik sama dari luar. Ini akan menyumbangkan menurunkan nilai pengangguran, menambah nilai penawaran di market dan segala macam. Kalau dana investasi ini hilang, tadi anggaplah 25% semua faktor ini ya, satu hilang, kira-kira nurun nggak? Nurun karena uang yang beredar, ya itu. Terus itu baru dari suku bunga yang dinaikkan, belum lagi kabar dari perang. Ukraina versus Rusia gitu. Terus ada si aliran gasnya itu ya Nord Stream yang disabotase segala macam. Ya makin kacau. Yang bikin produksi di Eropa juga kacau. Nah, sedangkan kita devisa kan banyak dari ekspor impor. Ketika mereka kacau, ekspor impor bakal terpengaruh. Sedangkan tadi investasi udah terganggu. Sekarang nilai ekspor impor pun terganggu. Ya. Betul. Sedangkan dua ini investasi kan ke perusahaan-perusahaan yang bakal membawa para pekerja baru, orang bekerja apa segala. Ini hilang. Banyak pengangguran, ini segala macam. Efek dari kenaikan suku bunga juga berdampak ke pelemahan rupiah. Kalau menguat itu kan ada ininya masing-masing. Kalau lemah, semua barang naik. Kalau naik, kacau kan. Pangan aja, dari satu beras aja kacau, itu keseimbangan nasional terguncang. Harga beras aja. Nah makanya banyak faktor yang lain yang bahkan dari makro sampai mikro yang ini dari 3 itu aja, saya udah ngebayangin. Bukan ngebayangin, ini sudah mulai pemecatan, PHK, menjual aset, itu sudah banyak. Karena takut 2023. Kalau saya sih masih feeling ya, apakah ini permainan elit atau apa gitu, yang mencoba mengguncang dengan isu, tiba-tiba enggak, karena kemarin yang baru saya baca, Amerika begini nih keadaannya nggak jadi resesi. Ini masih gak kabar yang dibulak-balik, digoreng-goreng segala macam, saya nggak tahu. Tapi yang pasti memang Amerika kemarin mencetak uang banyak dan itu mesti ditarik. Gitu, biar tidak terjadi resesi di Amerika, inflasi dan segala macam itu harus ditarik. Nah, menarik ini bakal mempengaruhi investasi di seluruh negara. Cabut dari Indonesia. Cabut dari Indonesia, nggak ada investasi, nggak ada nilai tambah, nggak ada penambahan jumlah pekerja, pengangguran meningkat, apa? Kan sulit. Kita mau jual apa aja kalau mereka nggak punya uang, menganggur atau segala macam, itu bakal berubah, yang lain berdampak gitu kan ya. Tapi ada beberapa teman yang nanya juga ke saya, aduh saya ini di sektor ini nih gimana nih? Di sektor apa? Di sektor A misalnya ya. Oke, konsumennya levelnya mana? Menengah atas sih. Emang berapa budget mereka untuk mengkonsum produk kamu? 2 juta per bulan. Wow, menengah ke atas kan? Ya kurang lebih mereka yang ekonomi menengah ke atas punya reserve, punya Bitcoin, punya saham, punya apa? Insya Allah aman lah. Yang terdampak itu di low levelnya. Pabrik sepatu, tekstil, udah melakukan PHK sekarang. Bukannya pabrik tekstil aja, startup pun melakukan hal yang sama. Karena nggak tahu ya, mungkin ada beberapa faktor, tapi kurang lebih bisa di-trigger dari kabar 2023 gitu. Yang lain-lain masih banyak sih sebenarnya, kayak bubble burst, startup yang baru muncul, marketnya nggak ada akhirnya. Gitu. Nah kalau market nggak ada, kumaha Kang? Semenakat, sampai bingung saya ngomong nih, sampai bingung gua mau ngomong, sampai ucapannya keluar aja sampai bingung nih.
Saya dari tadi ngedengerin ini jadi kayak bingung nih. Saya juga bingung saya ngomong apa tadi. Jadi memang sebegitu menakutkannya untuk semua sektor. Iya. Tapi hal-hal itu, apakah mungkinkah 2023 ini akan sama seperti COVID. dengan kasus COVID atau gimana tuh? Kalau katanya sih ya, katanya ini ada yang nyebutin ya orang-orang ekonomi elit lah ya. In the perfect storm. Ini badai yang sempurna. Bakal meluluh lantahkan sebuah negara. Beberapa puluhan negara sudah masuk list. Indonesia apakah masuk? Saya juga cari tahu sendiri. Bagaimana keputusan Sri Mulyani. Kemarin era APBN baru ketok. Ini isinya apa ya? Terus bagaimana gestur Bu Sri Mulyani ketika report di DPR? Terus bagaimana postur anggarannya? Terus bagaimana ini? Terus bagaimana? Ini super kompleks sebenarnya. Tapi kan kasihan ya orang-orang awam ya. Nggak harus mencerna kalimat mereka yang itu. Nah, ini harus ada solusi yang bagaimana prevent buat orang awam. Ya katanya sih Bu Sri Mulyani bakal ngasih bantuan subsidi. Tapi ada yang menarik Kang, yang salah satunya saya apresiasi ya. Kemarin di Invest Summit kemarin yang baru Invest ini yang ada Pak Jokowinya. Itu ada satu strategi buat mengontrol harga sembako kalau nggak salah ya. Sembako produk-produk hasil pertanian. Kang bayangin. Harga misalnya panen bawang di Brebes dijual ke Jabodetabek. Oke, harga di Brebes sama di Jabodetabek beda nggak? Ya pasti Beda karena ada ongkir kan ya? Yeah. Karena ada ongkir. Nah, Pak Jokowi pingin harga di Jabodetabek dan di Brebes sama. Gimana caranya? Transportnya bakal ditanggung Pemda. Oke. Nah, itu salah satu mungkin yang saya lihat. Oh nanti prevention ininya di 2023 mungkin untuk menstabilkan harga-harga biar nggak terlalu gonjak karena nanti isu BBM juga bakal angkat kan BBM mahal. Pasti ngaruh ke semuanya kan? Ngaruh betul. Nah, salah satu ini campur tangan pemerintah ya, saya bilang ini bagus juga sih. Gitu. Belum yang lain-lain mungkin ya, kayak BUMN harus belanja dalam negeri, nggak boleh impor. Kebijakan langsung dari Pak Jokowi itu. Kan belum cukup aja cuman BUMN. Bagaimana pihak swasta harus diikat dengan undang-undang biar mereka belanja lokal, nggak keluar, biar terus muter gitu. Nah, itu yang salah satu yang harus disosialisasikan, dibikin ya, solusi-solusi itu yang harus terus dikeluarkan ide-ide gitu dan disosialisasikan. Biar apa? Rakyat kalau sudah panik mah kan beda. Biar tenang. Betul. Kemarin ngomong gelap tuh panik loh, saya juga. Betul. Waduh gimana? Harus beli Bitcoin kah? Ya. Wah ternyata 50% transaksi Indonesia di kripto hilang. Bulan kemarin transaksi. Jumlah yang transaksi meningkat tapi nilai transaksi yang berkurang. Terus apalagi mau kemana? Mau beli emas atau beli apa? Ya itu kan rakyat menang, rakyat yang bawa gimana? Iya betul. Mereka nggak bisa saving. Iya makanya ini yang harus jadi kepedulian bersama. Apa solusinya? Ya kalau mau bikin solusi apapun itu harus tetap memperlihatkan bahwa rupiah itu selalu bergulir antar kita. Oke. Pembelian contoh iPhone baru Pro Max. Ya tunda lah, pakailah usaha untuk apalah gitu loh. Yeah. Jadi sekarang waktunya kita saling pegangan tangan. Sebenarnya sudah dari zaman COVID sih. Sekarang saling memberi ya. Ada yang bikin saya terharu waktu zaman COVID. Ngegojek. Bukan ngegojek sih. Dia cari pekerjaan yang tadinya bukan pekerjaannya dia, cari pekerjaan kasar. Apakah? Nyuci mobil, nyuci WC, bersihin tower. Oke, udah dapat nih uangnya. Kemudian dia jalan, ada orang yang lebih berimbas karena COVID, dia kasih. Sudah saatnya sekarang berpangku tangan, nasionalisme harus dipugar. Betul. Ya, karena kita tuh asetnya, yang menyelamatkan negara itu kita tuh asetnya. Kita asetnya. Betul. Dari kalangan atas, menengah, bawah saling bahu-membahu. Betul. Gitu loh. Saya takut iya, tapi berusaha tenang, it's a must. Itu sebuah keharusan. Karena dengan ketenangan, ini lebih mudah mengenerate idea.
tenang bersama, berkumpul juga harus tenang. Biar apa? Yuk kita bikin apa. Nggak selalu offline. Kegiatan nggak selalu offline, bisa online, ya kan? Bikin apa gitu. Itu kan masih bisa mengenerate ini ya. Betul. Nah, itu kurang lebih yang bisa terlintas di pikiran saya sih, Kang. Oke. Kalau memang kita membahu-membahu, anggaplah misalkan satu rumah ini adalah orang yang berada, dia minimal aja memikirkan kiri dan kanannya. Itu kayaknya kalau dikalikan dengan beberapa orang kita itu kan akan mungkin berhasil. Akang tahu ekonomi menengah jumlahnya berapa? Ya, betul. 60 sampai 70 juta. 60 sampai 70 Itu juta. besar. Betul. Itu huge number. Kalau itu bisa sharing ke bawah gitu. Aduh, saya tentrem Kang kalau lihat atas menengah bawah saling berkolaborasi gitu ya. Ya terkadang kita kan coba saya teman-teman dolar. Tapi harusnya mereka melakukan itu nggak perlu juga nunggu resesi. Harusnya kalau bisa nih tiap hari gitu ya, gitu. Kalau mungkin mungkin Indonesia ini juga akan jauh lebih aman. Iya, sekarang kalau beli dolar, saya rasa ini ya beli emas kek. Iya. Kalau beli dolar kan batur kan orang lain. Kamu punya dolar? Enggak. Oh, enggak. Punya emas? Pasti. Itu. Itu. Ya salah satunya mungkin itu. Betul. Ya tukar lah, lebih stabil atau apa. Ya memang sekarang dolar naik, rupiah ini kan jadi bahan ini ya. Iya, betul. Jadi bahan komoditas yang menguntungkan gitu. Tapi kalau misalnya balik lagi kita ke resesi 2023. Dari Kang Dani nih. Apakah udah bilang adu lagi? Udah bilang adu, gue baru belum nanya nih. Itu. Cuman melihat dari resesi 2023. Kok rakyat nih? Ini gue sebagai rakyat udah dihantam COVID. Lanjut ke ini, apakah ini adalah suatu rancangan? Maksudnya resesi ini apakah bisa dirancang atau memang ini hukum alam yang kita prediksi? Ya contoh misalkan tahun depan dengan gundulnya hutan pasti akan longsor. Itu kan prediksi alam. Tapi kayak resesi kayak gini apakah ini prediksi secara alamiah atau memang udah setting nih COVID dulu, udah COVID resesi itu gimana Kang? Kalau saya sedikit, kalau saya alamiah apa? Apa tuh? Nafsu. Oh. Nafsu itu alamiah sebenarnya. Lagu saya dong, pilihan nafsumu. Judulnya. Ya kurang lebih ya nafsu kan alamiah ya. Iya. Ya tapi sebenarnya kalau agak diturunin lagi di ini ya ini main desain. Kalau menurut saya, mangga Kang Dani. Yang mana? Kang Dani itu. Suara saya sebelah sana. Ya sih kalau saya lihat resesi itu tadi intinya begini sih, kalau lihat dari kata-kata resesi itu sebenarnya minus 2 kuartal. Minusnya tuh maksudnya dari sisi apa? Minus dari pendapatan negara, iya. Minus dari perusahaan tidak bisa menghasilkan penghasilan yang stabil yang berujung PHK, iya. Kemudian karyawan juga tidak bisa menghasilkan apa-apa karena di PHK. Kalau semua pada minus, terus kira-kira apa yang mau bisa dibeli? Itu. Yang paling pertama resesi itu adalah masalahnya minus. Tadi Kang Hovi detail faktor-faktornya apa dan bagaimana. Artinya dalam sebuah proses namanya desain yang dibuat oleh manusia, karena ini sistem sistem perekonomian global ini kan ada yang pegang. Sentralisasi itu tadi contohnya adalah the Fed. Fed itu maksudnya the Federal Reserve, salah satu bank sentral di Amerika yang hampir semua mengendalikan semua perekonomian di global. Akang tahu BI? Tahu ya? Tahu nggak itu bukan di bawah presiden? Oh nggak tahu. Nah, itu salah satu kebijakannya. Jadi Federal Reserve itu memang ada bank dunia intervensi itu. Iya, cuma hanya bisa memberikan arahan-arahan aja. Jadi intinya bahwa di situ masalah resesi tadi mengenai masalah keinginan mungkin. Ya ini kan opini ya. Ini opini dan ini bukan ahli nih. Bukan ahli. Ini sebagai warga negara di daerah sini yang mungkin ikut nimbrung gitu kan. Di topik 2023 itulah kurang lebihnya. Jadi di opini resesi 2023. Tapi pada prinsipnya kalau tadi kan
resesi itu adalah minus. Pertanyaannya kalau selama 2 kuartal. selama 2 kuartal secara indikator ekonomi 2 kuartal berturut-turut satu negara minus PDB-nya itu dikatakan resesi. Jadi kalau selanjutnya namanya stagflasi. Nah, itu maksudnya stagflasi. Tapi pada prinsipnya hal seperti itu sebetulnya begini. Kalau saya hematnya, kalau itu minus, gimana caranya supaya dipositifkan? Oke. Gitu. Positifkan berarti kan dari pendapatan negaranya, dari perusahaannya, dan dari pribadinya, rakyatnya. Artinya kalau misalkan dari negaranya berarti biasanya ada bantuan ekonomi yang besar-besaran. Biasanya ada. Subsidi lah katakanlah atau apapun lah. Itu pendapatan maksudnya untuk menopang kegiatan masyarakatnya. Kayak contoh subsidi-subsidi yang sudah kita rasakan begitu, salah satunya bentuknya seperti itu, atau mungkin kepada para pengusaha diskon untuk pajak, kemudahan dalam masalah birokrasi yang berbau dengan masalah transaksi atau perekonomian. Jadi ada semacam ya keringanan-keringanan lah. Akang tahu biaya admin berapa? Iya, lumayan kan. 2,5. 2.500. Nah itu kan. Itu ada pilihan kan. Akang tahu di kripto ada yang transaksi harganya biaya adminnya 100 perak? Nggak tahu. Ada di kripto, ada. Nah, cuman untuk melihat kayak gitu nih, kita kan itu ngomongin masalah hal-hal yang besar. Orang yang punya uang, menengah ke atas mungkin akan saving. Dia akan punya uang, punya emas, punya aset. Gitu. Kasarnya kayak tahun-tahun kemarin sebelum terjadi adanya COVID, ya yang belanja motor mah tetap ada, yang belanja mobil baru tetap ada, yang heboh masih banyak gitu kan. Cuman dampak-dampak karena kan segitiga gitu kan si negara kita. Kerucut paling terbanyak adalah menengah ke bawah. Apalagi gimana cara mereka untuk secara simpelnya untuk minimal bertahan hidup di saat era-era resesi 2023. Kalau lihat kita sejarah mungkin dari posisi kita yang paling ngalamin yang paling luar biasa itu di 9798. 9798 itu banyak perusahaan-perusahaan yang kolaps ya. Krispon istilahnya kalau zaman dulu ya, mungkin waktu saya sekolah kita beres. Saya belum lahir. Belum lahir kayaknya, belum lahir ke alam dunia mana nih. Nah, itu 97 ekonomi kita ini kan terkendalanya adalah di usaha-usaha besar. Betul. Banyak yang gulung tikar dan sebagainya, demo dan sebagainya. Tapi setelah dilihat, dipelajari bahwa perekonomian di lokal ya kayak UMKM ya, salah satu Teh Ibu ya gitu itu kan. sebutkan sama. Ya, ini sebagai sponsor. Teh Ibu maksudnya teh terbaik sepanjang masa. Nah, artinya sebetulnya kan nggak terikat dengan sesuatu yang dari luar. Ini antar masyarakat, antar pedagang, pembeli lokal, gulanya dari situ, tehnya dari situ, transaksinya di situ, uangnya di situ-situ. Nggak ada yang keluar, nggak ada yang masuk. Tapi tetap di situ gitu masuknya. Maksudnya tidak keluar sampai ke luar negeri. Localize gitu. rupiah lokal aja, di lokal aja. Nah, akhirnya kelihatan hasil dari 9798 itu usaha menengah ke atas yang tadi bicara kolaps. Sedangkan menengah ke bawah yang tadi dibilangin gimana cara survivalnya atau cara bertahan ya tadi dengan cara bertransaksi terus di lokal. Jangan sampai keluar dari Indonesia atau dari lokal Indonesia, maksudnya dari negara ya, tapi antar kecamatan, kabupaten, desa, RT, RW, termasuk daftar provinsi atau kota itu di situ yang diperkuatnya. Itu 9798. Cuman di 2 tahun kemarin kena COVID, karena permasalahannya waktu 9798 orang masih bisa berdagang. Ekonomi masih bisa dagang, bisa keluar, bisa ketemu orang. Permasalahan ketika kemarin pandemi itu dibatasi. Orang nggak boleh ketemu sama orang. Ya makanya tumbuhin tuh. Nah dari situ akhirnya yang tadi UMKM ada sebagai penyokong ketika ada krisis moneter hampir habis setengahnya, 50%. Kalau lihat data-datanya hampir 50 sampai 60%. Ini kayaknya kondisinya bakal berbanding terbalik antara COVID sama yang sekarang ya. Betul. Perekonomiannya fine-fine saja, tapi secara fisik manusia tidak berinteraksi. Ini bisa berinteraksi di sekarang ini 2023 ini bisa berinteraksi, tapi ekonomi kacau balau. Itu kayaknya
Memang treatmentnya memang bakal sedikit, Iya. bukan sedikit lagi. Ini Kayaknya belajar dari pengalaman ya. Pengalaman. Jadi akhirnya dibuat belajar dari pengalaman. Gitu. Jadi belajar dari pengalaman akhirnya dibuat kan gitu. Mungkin dan hal itu berarti sebetulnya masyarakat ini simpelnya adalah mereka saling bahu-membahu dengan cara bertransaksi antar lokal, antar pribadi. Contoh yang biasanya makan junk food, besok-besok warteg gitu ya. Itu kan menumbuhkan ekonomi Bisa, satu sama yang lain bisa. gitu. Mungkin harga warteg juga bakal ke-upgrade sih. Cuman karena tadinya junk food gitu ya, ya masih masuk harga warteg walaupun di-upgrade gitu. Betul. Masih masuk ya. Biasanya misalkan minum-minuman juga yang junk food atau apa, pindah ke teh ibu, misalkan kan itu salah satu meningkatkan Bisa banget ya. gitu ya, meningkatkan. Iya. Cuman memang berarti salah satu poin adalah bertransaksi antar lokal. Itu poin pertama. Kedua, kita tetap tenang, tetap saving, dan juga jangan berhambur-hamburan hambur-hambur dulu. sih, Di era 2023 jangan berhambur-hamburan. Dan yang ketiga, mungkin dampak ini cukup segera lunasi hutang yang bakal ada yang masih kredit panjang. Karena masalahnya tadi kan satu dari hutang yang panjang, kalau bisa jangan utang-utangan sekarang. Ya, jangan Maksudnya utang-utangan dulu. Turunkan terus, yang kedua saving. Saving ini dalam artian konsumsi ya, bukan produktif ya. Kalau konsumsi ya dibatasi. Diet lah pengeluarannya didietkan lah. Gitu. Konsumsi untuk produktif silakan ditingkatkan karena untuk membantu tadi. Terus yang terakhir itu tadi yang dibilang bahwa transaksi di lokal saling menguangkan, yaitu dilakukan begitu. Brandingnya maksudnya go lokal. Kadang-kadang sekarang itu sudah ada di pemerintahan bahwa tingkat konsumsi dalam negeri ya, TKDN ya, konten ya, atau segala sesuatu yang dibuat, contoh misalkan mobil TKDN atau misalkan bangunan, itu harus beberapa persen, 20-30%-nya adalah harus lokal. Itu salah satu untuk membantu ya, mungkin tujuan kebijakan pemerintah. Ini pemerintah juga banyak yang bandel. Di Buton itu ada cadangan 60 juta aspal. 60 ton apa juta. Sedangkan kebutuhan aspal Indonesia setahun itu 5 juta ton. Mereka cari keluar di Buton, nggak jadi apa-apa, nggak dibeli, nggak apa. Itu salah satunya. Jadi belanja juga, pemerintah juga ya seperti itu juga. harus Jadi lokal dari gitu. pemerintahnya, kemudian dari pelaku usaha dan masyarakat, kalau bisa manfaatkan segala sesuatu yang ada di Lokal. nasional sini. Iya, betul. Sumber daya alamnya, itu kan, manusianya, persentase yang tidak adanya baru diimpor. Gitu. Soalnya masyarakatnya susah diajak cuan sih, gimana tuh? Anda kan kalau nggak ada cuan susah. Gitu. Saya sih saya nggak terlalu. Makanya harganya yang murah dong, biar dibeli. Iya, harusnya begitu. Ya. Kalau gue aja ngomong. Saya sih nggak bukan sedang memberikan saran yang spesifik dan berhasil, nggak. Tapi yang satu harus tumbuhkan semangat nasionalisme. Itu aja. Entah nanti ejawantahannya, manifestasinya jadi apa. Itu mungkin banyak improvisasinya, tapi yang pasti kita tuh sudah harus diingatkan dari zaman COVID bahwa kita tuh saling membutuhkan. Jangan selfish sendiri ya. Nyelamatin sendiri. Ayolah, mudah-mudahan dengan atas menengah bawah saling berkolaborasi ini kita lebih resilient terhadap guncangan nanti di 2023. Katanya sih beberapa negara di Asia Tenggara itu masih cukup tangguh katanya. Di 2023. Entah, pertanyaannya sampai berapa tahun ini bakal panjang terus? Katanya sampai 3 tahun. Saya baru mau nanya itu. Ini berapa lama waktunya? Iya, makanya 3 tahun. Katanya. Ya katanya 3 tahun. Gini loh, efek ekonomi itu Ampun ya Allah. dihajarnya naik dihajarnya cepat, turunnya ekonomi, naiknya itu bakal perlahan. Iya, lambat. Iya, makanya nggak bakal baru juga bangkit kemarin. Iya, makanya berbeda dengan ketika COVID, ini masih ada reserve gitu, mereka cuma dirumahkan saja. Oke, jadi salah satu contoh nih ya. Ini bukan mau promo, tapi memang saya punya produk
banyak produk yang memang harus dipromosikan. Iya. Kan 2023 nih prepare nih. Yang teh mawar itu. ini yang itu samaran. Oh, mawar Asli. asli ya. Jadi Bukannya mawar anaknya ibu. bukan tetangga. Jadi memang kalau kita bahu-membahu, nasionalisme kita ditingkatkan, rasa saling Oke, saya tanya ini gulanya impor atau lokal? lokal lah. Lokal. Jadi jika teh Nggak ibu kecamatan. ini mau endorse. Oh, endorse. Oh, endorse. Oh. Ini juga lokal. Bagus lah kalau endorse. Ini kaos Oh, lokal, iya, Toaster lokal. Sepatu. Nggak pakai sepatu deh. Jadi Iya. ini Takut contoh. ya? Takut ya Pak. Besok-besok saya akan beli barang-barang lokal. Lokal. Mantap. Jadi salah satunya adalah kalau memang kita saling membahu beli nih teh ibu. Semakin tingkat produksi. Berarti kan saya akan yang tadinya kena PHK akan mungkin terbantu dengan menjadi penjaga teh ibu. Reseller. Kita kerjakan reseller dan sebagainya. Ya, pertanyaannya, kalau daya belinya kurang, daya beli masyarakat kurang, Oke. Bagi-bagi. bisa jadi bikin cup yang kecil. Karena kan prinsipnya begini. Ya, semoga saja dengan berbagi akan membuat saya kaya secara pikiran saya. Kayaknya adalah kaya apa dulu? Ya. Mungkin bukan kaya materi, tapi mungkin Kayak kaya gorila. Seperti Tapi itu. ini betul kan berbagi kan? Mungkin satu cup bisa untuk berdua. Betul. Kita akan adakan pangkas, misalkan yang tadinya harga kita 5.000, mungkin sekarang 5.000 bisa jadi 2, mungkin cupnya lebih berkecil, jadi daya beli orang bisa lebih terjangkau. Yang itu akan jadi pemikiran kita untuk membantu saling bahu-membahu untuk satu sama lain. Cuman pada prinsipnya memang betul membeli barang lokal dari sekarang itu sangat membantu untuk menormalkan keadaan kita. Dan mungkin ada tips lain mungkin yang buat teman-teman biar tenang, bahasa Sundanya biar regreg Ya. gitu. Gimana tuh? Pertama, kredit hilang, segera lunaskan. Oke. Kedua, terus yang belum kawin sekarang. Karena karena ke resesi. Ini resesi. Maksudnya resepsi di resesi bakal mahal. Mahal. Mending resepsi ayeuna. Betul. Minimal akad. Akad. Berarti yang pertama adalah segera lunasi hutang Nah, kalian. Yang kredit Nah, iya, rumah, kan? ya rumah. Menurut motor. nggak ada Adakeun lah. satu lunasi hutang yang Lunasi minimal hutang. lah sedikit-sedikit sudah Sedikit. mulai Terus sedikit. kalau dulu saya kenal namanya debt diet, utang. Debt apa utang, diet utang gitu. Jadi ya kalau ada manajemennya itu kan ya, pangkas berbagai macam keperluan yang memang tidak perlu-perlu amat gitu ya. Oke. Kalau misalnya contoh, ini bukan disensor aja lah, yang tadinya pakai simpati, ya pakai yang lebih murah, kayak gitu lah. Karena itu namanya gini Kang, karena ketika COVID kemarin itu ada fenomena ya, kalau nggak salah spelling ya, namanya itu bifurcation. Apa itu bifurcation? Menghilangnya menengah kemana? Turun ke bawah. Oke. Karena dihajar 2 tahun COVID, ada di PHK segala macam, jadi bikin yang menengah ini jadi miskin. Betul. Itu banyak jumlahnya. Sekarang sudah tercover, belum tentu juga. Ada yang belum dapat pekerjaan, ada yang kemarin di PHK, kemudian dipakai bayar-bayar buat apa? Kebutuhan, melahirkan apa segala macam. Nah itu yang harusnya mulai sadar dari kemarin bahwa ini tuh belum selesai ancaman itu. Jadi mulai dengan pemangkasan beberapa keperluan gitu ya, keperluan yang harus benar-benar dipikirkan, ini perlu nggak sih gitu. Iya, yang nggak perlu lebih baik yang Iya, tahan dulu ya. Tukar item-item dengan lebih murah. Mungkin yang tadinya pakai tisu yang harganya 10.000, ada yang 6.000. Dimulailah biar di saving sekarang karena besok itu cash is the king. Betul. Cash, barang-barang yang diinvestasikan yang sifatnya tidak liquid, itu hati-hati karena bakal susah liquidnya. Contoh misalnya Akang punya jualan yang harganya mungkin 10 jutaan ya sekarang. Sampai sekarang udah kejual belum? Misalnya. Nanti di 2023 lebih sulit lagi. Misalnya sepatu ya kan ada yang mereka yang punya jualan-jualan sepatu yang branded Nike gitu. Itu bakal sulit karena mereka di 2023 bakal susah untuk ngejual. Segera cairkan, segera diskon kalau bisa.
karena buat pegang cash. Oke, misalnya memang berarti salah satu contohnya adalah yang tadinya beli baju harga 5 juta. 5 juta, turunin lah. Turun lah. 4.990.000. jadi beli produk lokal, ya kayak gini lah lokal. Masa? Harganya jauh lebih murah, tapi manfaatnya sama. Iya. Istri kita kan lokal semua ya? Lokal. Saya belum punya istri deh. Sebentar lagi akan ada promo-promonya, sebentar lagi akan ada. Cuman kan kita ngomongin resesi ini cukup menarik dan cukup luar biasa. Cuman kita akan tahan, kita akan lihat mudah-mudahan apa yang sudah kita sampaikan ini bisa menjadi dampak positif bagi masyarakat dan kita semoga itu tidak terjadi. Mudah-mudahan Indonesia kuat, Indonesia maju. Sekali lagi saya juga terima kasih banyak buat Kang Lutfi dan Kang Dani. Kita mau beropini bareng nih. Mudah-mudahan ini hanya opini kita saja sebagai bapak-bapak gitu yang mempersiapkan. Bapak-bapak tahu ya bapak-bapak yang mempersiapkan terjadinya 2023. Apakah yang akan terjadi? Kita saksikan nanti, kita lihat nanti, kita berdoa bersama, pegangkan tangan yang kuat, nasionalisme yang kuat, dan semoga kita bisa membangun Indonesia ini lebih baik dan kita keluar dari namanya resesi. Oke, terima kasih banyak buat semuanya. Terima kasih buat Kang Dani, buat Kang Lutfi. Pokoknya untuk semuanya tetap sehat, tetap juga banyak uang, banyak rezeki, dan sampai jumpa di next episode selanjutnya. Tamu kantor, semua bisa mampir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.